Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Delhaq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 3280 68 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum Sistem Informasi Geografis. Praktikum kemarin itu membahas tentang data sistem informasi geografis dan sumbernya. Nah, untuk kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya saya akan memberikan contoh bagaimana mengunduh data dari USGS dan dari Copernicus. Untuk pertama-tama adalah pengertian dari SIG atau Sistem Informasi Geografis dalam bahasa Inggris, yaitu Geographic Information System. Itu sering disingkat dengan JIS, merupakan sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna dalam memvisualisasikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data spasial yang akan digunakan untuk memahami hubungan, pola, bahkan kecenderungan. Nah, SIG ini memiliki kemampuan khusus, di mana dapat membantu untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau bisa disebut juga dengan data spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan terus berkembang menciptakan sinergi dengan ilmu-ilmu yang lain seiring bertambahnya waktu kita. Kemudian data spasial merupakan sebuah data yang dimana berorientasi secara geografis oleh bentukan beberapa titik koordinat, ketinggian, elevasi, sehingga data spasial ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dan juga pola permukaan bumi di bagian tertentu. Nah, untuk berdasarkan formatnya, data spasial itu dibagi menjadi dua, yaitu data vektor dan juga data raster. Untuk data vektor sendiri merupakan data yang berisi bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis, kemudian membentuk poligon atau garis yang akan membatasi area awal dan juga area akhir. Kemudian ada data raster. Data raster yang tersusun dari beberapa grid, sehingga pada data ini, data geografi akan direpresentasikan menjadi struktur sel grid yang biasa disebut dengan pixel. Nah, di sini kita akan menggunakan Landsat. Pengertian dari Landsat sendiri itu merupakan salah satu contoh dari citra satelit yang beresolusi menengah namun memiliki ketersediaan data yang sangat baik dan dapat diakses secara gratis untuk semua pihak. Kemudian ada sumber data spasial, itu ada dua jenisnya, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer itu berarti kita turun langsung ke lapangan, di mana itu adalah pihak pertama. Jadi kita sendiri yang mengambil data tersebut. Nah, untuk data sekunder, data spasial sekunder, itu kita dapat dari pihak ketiga. Seperti contohnya kita dapat dari BMKG dan sebagainya. Kemudian jenis dari data spasial itu ada 4 jenis, yaitu data analog, data penginderaan jauh, data pengukuran lapangan, dan juga data GPS. Untuk data analog itu kita menggunakan peta berbentuk cetak. Untuk data penginderaan jauh kita akan menggunakan satelit, dan data pengukuran lapangan itu kita terjun ke lapangan langsung. Jadi bisa dikatakan data pengukuran lapangan ini adalah data spasial primer. Kemudian ada yang terakhir itu data GPS. Data GPS ini berarti kita menggunakan GPS untuk mengambil data melalui titik-titik koordinat. Nah, mungkin pembahasan tentang materi sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke tahap pengunduhan data dari website USGS dan juga website Copernicus. Pertama-tama saya akan mendownload data dari Copernicus. Nah, di sini saya sudah login ke akun saya karena di semester sebelumnya saya sudah mempunyai akun. Bagaimana sih cara mendownload data dari Copernicus? Itu pertama kita akses Copernicusnya. Kemudian di sini ada Sentinel data. Kita ambil saja Sentinel 2. Kita buka. Nah, di sini ada Explore Sentinel 2 data. Kita klik. Muncul data seperti ini, kita pergi ke search. Nah, di sini ada sentinelnya, kita pilih Sentinel 2, klik filters. Nah, di sini kita untuk tutupan awan kita jadikan 20 di bawah dari 20%. Nah, di sini kita menggunakan Sentinel 2A. Kemudian di sini kita pilih S2A.
Oke, di sini. Nah, setelah itu kita pergi ke data. Kita ambil data ini 2002, kita ambil saja 2011 pada tanggal 1 Januari ini. Kemudian di sini kita pilih 1 Februari 2002, kita ambil saja 2020. Jadi rentang waktunya itu adalah panjang. Jadi setelah itu kita pilih search dan tunggu selanjutnya. Ini kita telah muncul data tadi karena tidak di rectangle. Jadi di sini seluruh data bumi itu masuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tinggal dipilih saja dan pilih di download produk. Ini untuk mendownloadnya, tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya tidak membutuhkan datanya, sedang tidak membutuhkan datanya. Kemudian kita akan lanjut ke USGS. Nah, di sini USGS juga saya sudah login akun saya. Sebelumnya akun saya lupa password, jadi saya menggunakan akun teman saya. Setelah di feature jenis ini, jadi kita bisa klik saja sini, ke sini, dan juga ke sini. Jadi kini sudah rectangle. Kemudian kita pilih ke di sini ada tanggal. Kita ambil tanggal, misalnya tanggal ini di sini didahulukan bulan dulu. Jadi bulan 12, tanggal 12 2010 ke bulan 12 tanggal 12 2011. Jadi kita ambil 1 tahun. Kemudian untuk cloud cover itu kita buat jadi di bawah 20%. Kemudian di sini kita ke dataset. Nah, di sini kita pilih Landsat. Kita pilih Landsat yang level 2, kemudian pilih yang Landsat 8 sampai 9 all years. Kemudian pilih Reso. Nah, di sini sudah ada tulisan seperti ini, jadi kita bisa langsung download. Tapi berhubung di sini tidak ada sinyal, biasanya itu di bawahnya akan ada beberapa data-data, sedangkan di sini hanya muncul satu data begini. Jadi untuk sekarang bisa langsung di-download semua datanya. Namun jika ingin mendownload salah satu band itu bisa mengusahakan saat data lancar. Karena saya tidak akan mengunduh data, jadi saya tidak akan mengunduh data ini. Sebelumnya, maaf kakak dan abang, di sini sedang mati lampu, jadi mohon maaf apabila pengolahan data sebelumnya itu muka saya tidak terlihat karena mati lampu. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah data GIS atau Geospatial Information System, atau secara bahasa Indonesia itu sistem informasi geospasial, itu berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia, di mana GIS sendiri itu bisa memetakan suatu daerah, membantu manusia untuk memetakan secara mudah tanpa harus mendapatkan dirinya sendiri. Kemudian SIG atau Sistem Informasi Geografi sendiri adalah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan juga menampilkan seluruh jenis data geografis. Baiklah, kesimpulan telah selesai. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke saran. Saran yang dapat saya sampaikan adalah mohon untuk pengumpulan laporan dijadikan menjadi 2359 karena kondisi atau cuaca itu tidak ada yang tahu. Saat kondisi cerah di sini terjadi mati lampu. Oleh karena itu, saya minta kepada abang dan kakak asisten untuk memperpanjang waktu pengumpulan tugas. Karena juga tidak hanya 1 atau 2 tugas, itu ada beberapa laprak dan juga beberapa tugas dosen yang telah menunggu. Mungkin pembahasan pengolahan data atau pengunduhan data citra tadi dan juga kesimpulan serta saran telah selesai. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.